Beberapa pilihan investasi yang bisa jadi tempat pelarian dana yang lebih aman. Ya, Itu ada saham, reksadana, properti, emas, dan deposito. oke. Ini adalah instrumen investasi yang lebih aman dibanding bukan nggak bisa dibandingkan juga sih, Hmm, ya sangat aman gitu. ya, Daripada duitnya buat judi, mendingan masukkan ke sini. Saham ada magisnya dari saham yaitu ada compounding interest. Jadi bunga yang kemudian berbunga makin berbunga makin berbunga. Jadi bisa jadi untuk dana pensiun kita modal sekarang itu bisa tumbuh ratusan sampai ribuan persen. hmm, Itu yang kemudian membuat orang terkaya di dunia seperti Warren Buffett, kemudian bahkan banyak investor-investor itu juga memilih akhirnya instrumen saham. Kemudian bisa juga reksadana buat yang pemula yang masih awam dengan investasi bisa ke reksadana. Kenapa? Karena dana kita dikelola oleh manajer investasi yang profesional ya, yang memiliki pengetahuan lebih di investasi. Kemudian bisa juga properti. Properti ini juga direkomendasikan oleh Robert Kiyosaki untuk menjadi passive income. Jadi kita bisa menyewakan properti kita dan membuat uang bekerja untuk kita. Ini bisa juga. Kemudian emas. Emas adalah investasi tradisional mungkin dari zaman orang tua kita sampai sekarang emas masih dipilih menjadi instrumen investasi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah emas batangan. Jadi logam mulia, bukan perhiasan yang untuk investasi. ya, Saya rasa itu perlu menjadi catatan. Tapi emas juga jangan mengharapkan return yang cepat. ya. Itu butuh waktu 5 sampai 10 tahun untuk mendapatkan return yang optimal. Hmm, Kemudian deposito juga menjadi salah satu instrumen investasi yang mungkin paling moderat. Kalau misalnya profil risiko dia moderat, mungkin lebih ke deposito. Jadi kita naruh duit di bank, bank akan memberikan bunga seperti Oke, itu. baik. Tetap ya pada Ya, prinsipnya risiko tinggi pasti gainnya mungkin ada lebih gainnya tinggi. juga mungkin lebih tinggi. Ya, Tapi kalau yang ini nih beberapa instrumen investasi yang risikonya rendah ya, dan yang pastinya masih cuan ya, bisa ya, dibilang Mas Robertus. Oke, kalau kita berikan contoh nih, misalnya ada satu orang memiliki penghasilan UMR Jakarta gitu, 5 ya. juta. Dan akhirnya dia memutuskan, oke deh 5% dari pendapatan saya cobain judi online. Kira-kira boleh disimulasikan apa yang akan terjadi Mas Robertus? Ya, mungkin mungkin pertama kita bikin circle dulu, oke 5 juta. Hmm, Kita bilang ini periode pertama ya. ya, Mungkin oke lah cake-nya di sini 5%. Atau bahkan bisa seringkali 1% aja, 50.000 mungkin bisa. Nah, nanti lama-lama ini kemudian bisa berbalik menjadi 50-50. 50% untuk kebutuhan dan 50% untuk modal. Nah, ini akan berjalan seiringnya waktu. Karena hmm, memang itu tadi lingkaran setan itu tadi yang membuat dari 1% dari mungkin cuma 50.000 ketagihan masuk lagi, apalagi kalau misalnya sudah menemukan circle judi online-nya. hmm, Jadi itu yang kemudian membuat orang juga susah lepas. Mungkin bisa lepas di awal-awal, coba sekali udah langsung keluar. Tapi kalau misalnya kemudian terus-menerus, ini bisa berubah ini menjadi kebutuhan dan ini jadinya judi. 50-50, ya. bahkan lebih parah lagi kalau misalnya kemudian kebutuhannya itu udah dikalahkan dengan judi online. Akhirnya apa? Akhirnya tadi poin kedua adalah utang. Potensi utang menjadi besar dan ini yang kemudian akan menggulung masalahnya, ya akhirnya rentetan masalah akan dihadapi. Oke, baik. Dan bisa jadi bukan cuma 50-50 ya Mas Iya, Robertus, bisa jadi minus bisa yang jadi sering minus. terjadi begitu karena Iya, terjerat utang itu tadi, baik iya. hutang pinjol ataupun hutang terhadap pihak lain begitu. Iya, mungkin di 50-50 ini juga sebenarnya udah mulai ada utang. Karena Hmm, ini kan mungkin kebutuhan makan aja, belum kebutuhan pulsa, kebutuhan bensin, kebutuhan kontrakan atau sewa rumah. Nah, itu yang membuat kemudian ada minus sebenarnya walaupun mungkin masih 50-50%. Apalagi kalau misalnya sudah berkeluarga, mungkin akan lebih rumit lagi iya, masalahnya. betul sekali. Oke, kalau kita melihat pengalaman teman-teman yang terjerat judi online, karena bisa dikatakan ini adalah perperangan batin, pengen dapat Ya, untung tapi uang yang dikeluarkan itu kalau bisa balik gitu mm, istilahnya begitu kan. Kira-kira apa sih Mas yang harus kita sampaikan ke diri kita kalau misalnya kita sudah mulai nih, oh kayaknya menarik nih judi online, apa yang harus kita sampaikan? stop. Mau nggak mau stop, uninstall aplikasinya. Atau Oke, keluar dari websitenya, hapus history, apapun itu yang mencegah kita punya akses untuk ke sana. Ya itu memang butuh, saya bilang nggak ringan juga sih, karena memang ediknya itu. Karena mungkin awalnya cuma game ya, mungkin menyenangkan, mungkin kayak game-game yang lain, tapi ini ada uangnya yang dipertaruhkan. Jadi saya rasa kalau misalnya sudah mulai tertarik, mulai itu ya stop aja, cari yang lain.
cari hiburan yang lain atau download aplikasi-aplikasi game yang gratis pakai uang virtual yang bohongan itu juga Ya, sebenarnya bisa juga gitu. oke. Dan itu mungkin bisa menjadi alternatif atau solusi. Untuk menyalurkan rasa penasaran Iya, aja gitu. Jangan iya, sampai uang beneran yang dijadiin iya, judi begitu ya Mas heeh, Robertus. Oke, baik. Katakanlah ini memang tingkat atau tujuan keuangan tertinggi seseorang begitu bisa dikatakan adalah santai di masa tua atau iya. financial freedom di masa tua begitu. Sebenarnya kalau berkaitan dengan judi online ini supaya terhindar begitu ya dan fokus kepada tujuan utama. Berapa sih minimal uang pensiun yang harus dimiliki agar tidak terjebak lagi nih untuk mencari nafkah atau mencari uang atau worst case-nya judi Ya, online di masa tua begitu. jadi kalau di masa tua itu untuk menghitung dana pensiun sebenarnya ada beberapa komponen yang harus kita lihat. Yaitu pertama adalah kebutuhan, kemudian yang kedua adalah usia harapan hidup, inflasi. Nah, jadi kita harus mengetahui ini dulu, kebutuhan kita per bulan berapa. Misal kebutuhan kita per bulan adalah 5 juta, kemudian usia harapan hidup kita hitung dari usia harapan hidup misalnya rata-rata 75 tahun, Ya. dikurangin masa pensiun yaitu masa tidak produktif. Oh. Jadi kurang lebih masa tidak produktif kita adalah 20 tahun, kemudian kita harus lihat juga inflasi rata-rata. Anggap saja inflasi sekarang 5%. Nah, angka 5 juta ini kemudian kita harus berandai-andai 5 juta mungkin sekarang kita umur 30 tahun. Masa pensiun 55 tahun. Di 25 tahun lagi 5 juta ini akan menjadi berapa ketika dimakan inflasi. Nah, itu sebenarnya bisa pakai namanya present value. Jadi kita melihat di masa depan itu ada berapa. Mungkin dengan 5 juta sekarang dengan inflasi 5%, mungkin angkanya di angka 20 sampai 25 juta. Nah, angka kebutuhan ini kan per bulan. Jadi 25 tahun lagi 5 juta ini dengan inflasi yang stabil di 5% per tahun mungkin bisa menjadi 20 sampai 25 juta di 25 tahun lagi atau ketika masa pensiun. Nah, 20 sampai 25 juta ini kemudian dikali dengan usia tidak produktif, yaitu tadi usia harapan hidup dikurangin usia pensiun, yaitu 20 tahun. Nah, ini dikali 20 juta sampai 25 juta dikali 20 tahun. Itu yang berarti dikali 20 dikali 12. 240 bulan dikali 20. Mungkin bisa di angka miliar. 5 miliaran lebih mungkin ya. Itu adalah uang yang kita butuhkan masa pensiun. Kurang lebih. Kurang lebih. Oke. Di 25 tahun lagi Yes. berarti di angka 5 miliar. Dengan perhitungan apabila saat ini inflasi 5% begitu ya. Iya. Tuh, Sobat Cuan, ini adalah tujuan keuangan yang cukup besar begitu. Jadi kalau bisa jangan terjebak judi online. Nah, ini saatnya kita menyimak penjelasan dan juga tips cermat agar nggak jatuh dalam jerat judi slot yang menyengsarakan keuangan. Langsung saja bersama dengan financial expert CNBC Indonesia, Robertus. Silakan Mas Robertus. Ya. Judi bikin kaya sesaat, tapi setelahnya hanya nelangsa. Judi slot apalagi online memang bikin candu, tapi awas bahayanya parah. Cash flow nggak teratur, utang menumpuk, sampai dikejar-kejar debt collector. Lagian, daripada judi mendingan investasi, lebih jelas dan aman. Fungsinya bikin financial goals tercapai, passive income pun didapat dari investasi. Investasi bisa di saham, emas, properti, reksadana, deposito. Jadi, daripada dikejar-kejar utang pinjol buat judi, mending dikejar uang lewat investasi.